Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bahasa pasif, reseptif, dan aktif produktif. Yang beranggotakan saya sendiri, Miftah Nurjalsa, dan teman saya, Alianisa Nabila, Saya Alianisa Nabila. dan Francisca Rahmawati. Saya Francisca Ramawati. Di sini kita akan membahas bahasa pasif reseptif dan aktif produktif. Apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, kita akan membahas tentang 5 subjudul, yaitu cara dan gaya bahasa pasif reseptif, yang kedua cara dan gaya bahasa aktif produktif, yang ketiga adalah hubungan bentuk bunyi dan huruf, yang keempat adalah hakikat membaca permulaan, dan yang kelima adalah metode membaca permulaan. Yang pertama, cara dan gaya bahasa pasif reseptif. Menurut Chair, tahun 2000, halaman 1, ia berpendapat bahwa bahasa adalah suatu sistem lambang yang berupa bunyi bersifat arbiter digunakan oleh suatu masyarakat tutur. Maksudnya dari masyarakat tutur itu adalah sekelompok orang yang menggunakan bahasa isyarat yang sama seperti kita. Nah, untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Nah, gaya bahasa di sini disebut yaitu bentuk penggunaan kata-kata dalam berbicara maupun menulis gitu untuk mempengaruhi pembaca dan pendengarnya. Dia juga berkaitan dengan situasi dan suasana di mana gaya bahasa itu sendiri dapat menciptakan keadaan atau perasaan seorang dalam dalam suatu tempat gitu. Contohnya seperti ketika dia sedang senang, ketika dia sedang sedih, ketika dia sedang gembira. Nah, dia tuh di mana diterima oleh pikiran itu melalui gambaran, mimik wajah, keadaan, kondisi tertentu. Dia bisa dikatakan sebagai alat untuk meyakinkan seseorang gitu, atau meyakinkan pembaca atau penulisnya seperti itu. Yang kedua adalah bahasa pasif reseptif. Menurut Jiwandono tahun 2011 halaman 36 sampai 41, ia berpendapat yaitu penguasaan kosakata yang bersifat pasif reseptif. Kosakata yang bersifat pasif reseptif ini dapat diketahui dengan menggunakan tes objektif dan tes non objektif gitu. Tes objektif adalah tes yang penskoran. Penskoran di sini adalah sebagai scoring gitu, suatu proses perubahan jawaban-jawaban menjadi angka-angka, yaitu hasil pekerjaan men-score yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap tes yang dijawab dengan benar, seperti itu. Tes men-scorean dilakukan dengan tingkat objektif yang tinggi. Nah, yang pertama adalah bentuk tes objektif dan tes non-objektif. Yang pertama adalah tes uraian objektif, yang sangat tepat digunakan untuk bidang matematika dan IPA. Maksudnya, mengapa disebut bentuk tes objektif? Karena kunci jawabannya hanya satu gitu. Objektif di sini dalam arti kata, apabila dia diperiksa oleh guru dalam bidang studi tersebut, hasilnya akan sama, skornya akan sama, yaitu 1 gitu. Contohnya adalah tes pilihan ganda di bidang studi matematika. Seperti 5 ditambah 2, titik-titik, berapakah jumlahnya? A adalah 6, B adalah 3, C adalah 4, D adalah 7. Nah, jelas-jelas jawabannya adalah 7. Tapi ia diberikan banyak pilihan untuk berpikir, walaupun jawabannya sudah pasti, hanya ada 1, yaitu yang benar, yaitu adalah 7. Nah, di mana terdiri atas suatu keterangan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan melengkapinya itu harus memilih satu dari beberapa tes yang ada di sini, seperti itu. Tes ini ada yang pertama adalah keterangan, yaitu STEAM, yang kedua adalah jawaban atau alternatif, yaitu option, yang ketiga adalah kunci jawaban, yang keempat adalah distractor, yaitu pengecoh. Selanjutnya adalah tes non-objektif, yaitu penilaian yang dilakukan cenderung dipengaruhi
oleh subjektivitas dari penilaiannya. Mengapa bisa dikatakan tes non-objektif? Karena bentuk tes ini menuntut kompetensi siswa untuk menyampaikan, memilih, menyusun, dan memadukan gagasan atau ide yang telah dimilikinya dengan menggunakan kata-kata sendiri. Contohnya seperti guru yang memberikan soal tentang pengertian bahasa, tetapi ia memberikan kepada siswanya untuk menjelaskan pengertian itu sendiri dengan kata-kata ia sendiri. Menyampaikan sebuah gagasan atau ide dengan bahasanya sendiri gitu. Jadi mengapa tes non objektif ini dikatakan kesimpulan karena ia menghasilkan ide atau gagasan jawaban secara pemikirannya sendiri. Beda dengan tes yang tadi yaitu objektif, ia hanya menghasilkan angka-angka bukan kesimpulan seperti itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Cara dan gaya bahasa aktif produktif. Lanjut. Pengertian bahasa. Menurut Keras, tahun 1991 pada halaman 1, bahasa mencakup dua bidang, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap berupa arus bunyi yang mempunyai makna, menerangkan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat terdiri atas dua bagian utama, yaitu bentuk atau arus ujaran dan makna atau isi. Kalau pengertian gaya bahasa adalah menurut Pradopo tahun 2009 pada halaman 93, gaya bahasa itu menghidupkan kalimat dan memberi gerak pada kalimat. Gaya bahasa itu untuk menimbulkan reaksi tertentu, untuk menimbulkan tanggapan pikiran kepada pembaca. Dengan adanya majas ini, puisi akan lebih menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, terasa hidup, dan terutama menimbulkan kejelasan gambaran angan. Selanjutnya, aktif produktif. Menurut Jiwandono, tahun 2011, halaman 56-70, penguasaan kosakata yang bersifat aktif produktif dapat diketahui dengan menggunakan tes subjektif. Tes subjektif merupakan tes berbentuk pertanyaan dan tugas yang diberikan dalam tes itu. Dirumuskan sedemikian rupa sehingga mengundang jawaban dan pelaksanaan tugas peserta tes yang beragam dalam fokus, isi, susunan kata-kata, dan panjang pendeknya jawaban. Banyak cara yang dapat dilakukan guru agar anak dapat mengembangkan keterampilan bahasanya, sehingga anak mampu berbahasa sesuai dengan tingkat usia perkembangannya. Oleh karena itu, pada dasarnya pengembangan bahasa anak lebih ditunjukkan kepada hal berikut. Yang pertama, kesanggupan menyampaikan pikiran kepada orang lain. Yang kedua, mengembangkan pembendaharaan kata. Yang ketiga, menangkap pembicaraan orang lain dan keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Beberapa tujuan ini, pengembangan keterampilan berbahasa tersebut tentulah menjadi program utama bahasa dan literasi yang berhubungan dengan bahasa ekspresif atau produktif dan reseptif, baik ucap maupun tulis. Seperti telah diuraikan di atas bahwa pengembangan bahasa ekspresif atau produktif meliputi mendengar atau menyimak dan juga membaca. Lanjutnya. Lalu bagaimana bentuk tes subjektif? Yang pertama adalah tes esai. Mengacu pada tes yang jawabannya berupa suatu esai atau uraian dalam berbagai gaya penulisan seperti deskriptif dan argumentatif sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Yang kedua, tes pertanyaan.
Menggunakan kata tanya, tes jenis ini terdiri dari butir-butir tes yang dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya. Kata tanya yang digunakan untuk mengawali suatu kalimat tanya dapat berupa salah satu dari kata-kata seperti siapa, apa, kapan, mengapa, di mana, bagaimana, dan lainnya. Tes pertanyaan jawaban pendek. Tes jenis ini terdiri dari butiran-butiran tes yang masing-masing berupa pertanyaan yang dirumuskan dengan menggunakan kata tanya. Jawaban terhadap pertanyaan jenis ini diberikan secara singkat dan pendek. Oke, misalnya itu menjelaskan ada berapa kaki pada hewan gajah kayak gitu. Itu tes pertanyaan jawaban yang pendek dan sangat sederhana. Lalu tes melengkapi. Terdiri dari butiran-butiran tes yang masing-masing berbentuk wacana pendek seperti kalimat-kalimat tersebut berisi bagian-bagian yang dikosongkan dari teks aslinya, baik di tengah, awal, maupun bagian akhir kalimat. Contohnya seperti melanjutkan lagu juga bisa, tapi itu untuk usia anak di atas 5 tahun. Tes kemampuan menulis. Menurut Jiwandono tahun 2011 sampai 2011 halaman 121 sampai 123. Tes kemampuan menulis dalam bentuk tes subjektif dapat diaplikasikan dengan menugaskan peserta tes untuk menulis kalimat sederhana, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan lain-lain. Tes menulis tersebut harus memperhatikan aspek penggunaan bahasa, gaya penuangan isi, dan pemilihan kata yang sesuai. Ini biasanya untuk usia 6 tahun ke atas. Belum. Bentar ya. Banyak cara yang dapat dilakukan guru agar anak dapat mengembangkan keterampilan bahasanya, sehingga anak mampu berbahasa dengan benar dan baik seperti yang terangkum dalam bahasa aktif reseptif dan aktif produktif. Hal tersebut dapat dilihat dalam Depdikbud tahun 1986 dan 1994. Dalam Depdikbud ini dinyatakan bahwa pengembangan bahasa anak TK tidak mengalami perubahan, yaitu sama dengan pelaksanaan pengembangan berbahasa menurut kurikulum TK pada tahun 1976 yang disempurnakan. Secara jelas diuraikan bahwa pengembangan bahasa anak lebih ditujukan kepada hal berikut. Yang pertama, kesanggupan menyampaikan pikiran kepada orang lain. Yang kedua, mengembangkan perbendaharaan kata, yang ketiga menangkap pembicaraan orang lain, dan yang terakhir keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, dalam praktiknya guru hendak memperhatikan metode teknik yang tepat. Beberapa teknik yang dimaksud adalah yang pertama bercerita, yang kedua permainan bahasa, yang ketiga sandiwara boneka, yang keempat bercakap-cakap, yang kelima tanya jawab, yang keenam dramatisasi, yang ketujuh mengucapkan syair, yang kedelapan bermain peran, dan yang terakhir karya wisata. Melalui teknik ini, guru diharapkan mampu menumbuh kembangkan kemampuan berbahasa anak. Oleh karena itu, guru sebelum menentukan pembelajaran yang akan dilakukan, haruslah memperhatikan beberapa kriteria pembelajaran. Kriteria tersebut antara lain, masalah bahan pembelajaran ada di sekitar anak, bahasa berada pada taraf perkembangan usia anak, dan intinya permasalahan ada dalam pikiran anak. Terima kasih. Selanjutnya Ica. Hubungan bentuk bunyi dan huruf. Menurut Arifin dalam Chandra tahun 2017, halaman 52, huruf ialah sebagian bunyi dan bentuk berjumlah 26 macam. Dari masing-masing bunyi bisa dibuat menjadi sebuah kata serta kalimat. Huruf ini tercipta dari dua bentuk, yakni abjad dan konsonan. Abjad yaitu kumpulan huruf atau aksara berdasarkan urutan yang lazim, lalu ada konsonan huruf atau huruf mati adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara
keluar dengan rintangan. Contohnya adik selalu bangun pada jam 4 pagi, ang-nya itu merupakan contoh dari konsonan. Selanjutnya, ada hakikat membaca permulaan. Pengertian membaca menurut Sudarsono tahun 2004 halaman 4, dalam Haryadi tahun 2012 halaman 8 menyatakan bahwa membaca merupakan proses mengenal kata demi kata, mengejanya, dan membedakannya dengan kata-kata lainnya. Ini dilakukan oleh anak yang sedang belajar membaca. Anak harus belajar membaca dengan bersuara, mengucapkannya setiap kata secara penuh agar diketahui oleh orang yang mengajarinya apakah membacanya sudah benar atau belum. Beberapa indikator dalam kemampuan membaca. Yang pertama itu pemahaman fonemik. Kemampuan mengubah bunyi kata dengan merubah huruf yang dapat membentuk kata baru, mengenali bahwa kata dibentuk dari bunyi-bunyi yang digabungkan dan kata memiliki makna. Memahami bahwa bunyi dalam kata diwakili oleh huruf-huruf. Contohnya saat anak dikenalkan sebuah kata baku yang terbentuk dari beberapa huruf, dan jika salah satu hurufnya itu diubah menjadi saku, maka akan beda maknanya. Lalu ada kemampuan pengenalan kata, yaitu di mana kemampuan dalam mengikuti teks tertulis, atau cerita dengan menunjukkan kata-kata yang dikenalinya, mengetahui makna kata-kata yang sering didengar dan dilihat, serta mencoba cari tahu makna kata dan frasa yang baru. Contohnya itu, anak dikenalkan dengan kata kebersihan. Kata ini sangat dikenali anak yang menunjukkan kegiatan dalam arti bersih dan rapih. Lalu ada pendalaman, yaitu kemampuan anak dalam menghubungkan dan membandingkan cerita dengan kehidupan mereka, menerka apa yang selanjutnya terjadi, mengingat dan menggunakan apa yang telah dibaca. Contohnya ketika anak sudah memahami cerita, biasanya anak akan memiliki imajinasi serta memiliki ingatan yang kuat terhadap apa yang didengarnya dan akan melanjutkan ceritanya dengan bahasanya dia sendiri. Yang kelima adalah metode membaca permulaan. Membaca permulaan. Kemampuan membaca merupakan hal yang penting dalam perkembangan anak. Anak berada pada tahap preula, sehingga anak perlu dibimbing untuk memperhatikan dua hal, yaitu persiapan membaca, yaitu keteraturan bentuk dan pola gabungan huruf. Menurut Soehjono Darwowijojo tahun 2005 halaman 300. Nah, membaca permulaan ini yaitu keteraturan bentuk dan pola gabungan. Maksudnya adalah kemampuan untuk memahami adanya persyaratan yang bersifat psikologis dan neurologis. Maksudnya dari psikologis ini yaitu bertumpu pada fisik itu sendiri. Sedangkan neurologis yaitu adalah zat yang terdapat pada otak anak sehingga dapat memicu perkembangan otak anak tersebut. Nah, membaca preula ini merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar yang bertujuan agar murid dapat mengenal huruf serta membaca kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat sesuai usianya masing-masing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Menurut Tadriotun Muffiroh tahun 2009, halaman 59. Linear, membaca dari bawah atau bottom up, yaitu membaca dari yang sederhana ke yang lebih rumit. Anak diajarkan membaca dengan mengenalkan huruf dan bunyi huruf, suku kata, dan kalimat secara berurutan. Whole language, membaca dari atas ke bawah atau top down, yaitu anak belajar melalui pemahaman bentuk utuh. Anak belajar secara umum mengenali kata secara utuh dan baru memaknai bahwa metode ini anak tidak boleh dikenalkan abjad namun kata secara utuh. Menurut Al-Hadiah dalam Darmayanti, Zudi, dan Budi Asih tahun 2001,
halaman 61 sampai 66. Metode membaca permulaan, yaitu ada metode abjad, merupakan metode pengajaran yang memperkenalkan huruf yang harus dilafalkan dengan lafalan menurut bunyi dalam abjad tersebut. Pada metode ini pengucapan hurufnya sesuai dengan abjad. Contohnya ini Budi, I, N, I, B, U, D, I. Lalu I, Ni, Budi. Yang kedua ada metode bunyi, adalah metode pembelajaran membaca permulaan dengan menyuarakan huruf konsonan dengan bantuan bunyi vokal. Pada metode ini mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan bunyinya, yaitu I, N, I, B, U, D, I. I, N, B, U, D, I. Ini Budi. Yang ketiga ada contoh metode kupas rangkai suku kata, yaitu mata dikupas menjadi M-A-T-A, lalu mata. Yang keempat ada metode kata lembaga. Contohnya bola itu bola, lalu B-O-L-A, lalu bola, menjadikan bola. Yang selanjutnya ada metode global, yaitu mengkaji salah satu kata, lalu menguraikan huruf menjadi suku kata, lalu menguraikan suku kata menjadi huruf, lalu menggabungkannya huruf menjadi satu suku kata lagi. Yaitu contohnya ada saya melihat buku, melihat, lalu M-E-L-I-H-A-T, lalu melihat. Jadi saya melihat buku. Lalu selanjutnya ada metode SAS atau disebut struktural analitik sintetik. Menurut Momo dalam Darmianti, Zuhdi, dan Budiasi tahun 2001, halaman 63-66, dalam pelaksanaannya metode ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tanpa buku dan menggunakan buku. Pada tahap buku, pembelajaran dilaksanakan dengan cara merekam bahasa anak, menampilkan gambar sambil bercerita, membaca gambar dengan kartu kalimat, lalu membaca kalimat struktural, proses analitik, dan sintetik. Jadi kesimpulan dari bahasa pasif reseptif dan aktif produktif, yaitu perkembangan bahasa anak ditandai oleh suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari bunyi-bunyi atau ucapan yang sederhana menuju tutur yang lebih kompleks. Jadi perkembangan bahasa anak dipengaruhi juga oleh bakat bawaannya, di mana lingkungan dan faktor yang lainnya juga menunjang, yaitu fisik dan intelektualnya. Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Jika anak pada usia permulaan sekolah tidak segera memiliki kemampuan membaca, ia akan mengalami kesulitan dalam mempelajari bidang studi lainnya. Membaca permulaan merupakan tahap awal dalam belajar membaca yang difokuskan kepada mengenal simbol-simbol atau tanda-tanda yang berkaitan dengan huruf-huruf sehingga menjadi fondasi agar anak dapat melanjutkan ke tahap membaca permulaan. Darwadi tahun 2002. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.